FM, Suara Warga Indonesia. Kali ini kita di Rabu Sehati berkolaborasi dengan Stikas ISPI Banjarmasin. Jadi sahabat suara, kalau ngomongin tentang obat nih ya, pasti ada beberapa obat di kotak P3K di rumah kamu itu yang udah expired atau juga nggak bisa digunakan lagi karena mungkin udah sembuh dari penyakit kemarin. Nah tapi bingung nih, sampahnya dikemanakan dan harus diapakan. Nah kali ini di Suara Banjarmasin bersama Stikas ISPI Banjarmasin kita sudah kedatangan Ibu Apoteker Nur Aisyah MPharm SCI. Kita akan membahas tentang manajemen limbah farmasi di rumah tangga. Selamat pagi Ibu. Ya pagi semua. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ngomongin tentang manajemen limbah farmasi di rumah tangga nih ya. Mungkin pertama-tama Bu ya, boleh jelaskan nih limbah farmasi itu apa khususnya di rumah tangga? Oke, siap. Terima kasih. Jadi sebenarnya secara singkat dari manajemen limbah farmasi ini sebenarnya itu dari istilah limbah farmasinya saja. Jadi sebenarnya kalau di rumah tangga itu secara umumnya di rumah tangga itu adalah misal limbah obat seperti itu. Obat expired gitu kan. Ya, betul sekali. Obat yang tidak terpakai, kemudian obat expired, obat yang sudah rusak, seperti itu. Kemudian obat-obat sisa. Nah, itu yang disebut dengan limbah farmasi. Jadi kenapa limbah farmasi ini perlu penanganan khusus? Karena kalau kita buang sembarangan itu dapat mempengaruhi lingkungan kita, seperti itu, merusak ekosistem yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan, perlu ada tata cara pembuangannya seperti itu, tata cara membuangnya seperti apa, jangan sembarangan. Karena sekarang kan nih ya di Banjarmasin kan kita lagi menggalakkan membuang sampah. Nah sekarang kita orang farmasi menggalakkan bagaimana cara membedakan membuang sampah rumah tangga dan limbah farmasi atau obat sisa, obat kadaluarsa seperti itu. Oke, jadi dampaknya juga nggak main-main ternyata. Betul sekali. Ke lingkungan Bu ya. Ke lingkungan. Nah, karena ada dampak, kita pengen tahu dampaknya apa, bahaya yang dapat timbul apabila obat limbah obat ini tidak dikelola dengan benar di rumah tangga. Biasanya kan kayak antibiotik yang gitu-gitu kan biasanya nyetok tuh, tapi karena tidak dipakai lagi dibuanglah secara sembarangan. Apa aja bahayanya mungkin Bu? Jadi bahaya limbah farmasi itu kalau misal contoh ya, kalau seandainya kita membuang sembarangan limbah farmasi itu, kalau misal contoh kayak obat ya, obat itu kalau seandainya misal masih utuh nih dalam bentuk strip, baik, kita buang sampah sembarangan, kita buang. Padahal itu obat sudah rusak dan kadaluarsa. Kalau seandainya kita buang sembarangan terus nanti dipungut oleh orang lain. Nah, itu pernah terjadi. Tapi dulu, semoga sekarang tidak lagi ya. Karena dipungut terus dihapus ED-nya. Dicetak lagi, itu yang harusnya kita atasi. Bahaya itu yang kita antisipasi. Bahaya banget kan? Bahaya banget. Padahal obat tersebut sudah kadaluarsa, disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Seperti itu yang sebenarnya yang kita antisipasi. Jangan sampai obat-obat sisa tadi yang sudah rusak, sudah kadaluarsa disalahgunakan oleh oknum-oknum tadi, seperti itu. Jadi ada penyalahgunaan di sana berarti ya. Kemudian selain juga merusak lingkungan. Ya, lingkungan tadi misal kalau seandainya kayak antibiotik kan tidak boleh sembarangan juga dibuang. Oke. Ada penanganan khususnya di industri aja. Kalau seandainya mau buang limbah obat antibiotik itu ada penanganan khusus. Kita mungkin nanti materi di lain waktu ya. Karena seru ya. Benar. Terkait tentang itu. Betul. Baik, itu dulu pembuka kita. Setelah itu bakal lanjut lagi. Buat sahabat suara yang mau bertanya boleh sekali di WhatsApp kita di 0811 9933 901 atau di Instagram isuara.bjm. 90,1 FM Suara Warga Indonesia bersama Ibu Aisyah dari Stikas ISPI Banjarmasin. Lanjut nih tentang limbah obat atau limbah farmasi ya. Mungkin kita perdalam lagi nih Bu ya, tentang peran apoteker dan fasilitas kesehatan
khususnya dalam pengelolaan limbah farmasi rumah tangga ini seperti apa? Oke, siap. Jadi peran apoteker dan juga tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan itu sangat penting sekali dalam hal penanganan sampah ya, terutama tugas kita kan karena kita nakes tenaga kesehatan, jadi fokusnya ke sampah medis, limbah farmasinya itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian yang kedua memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara yang benar, cara yang tepat untuk membuang sampah farmasi, sisa obat seperti itu. Kemudian jarum suntik, terutama untuk yang pengguna jarum suntik seperti pasien diabetes itu kan biasanya mereka menggunakan jarum suntik juga kan. Nah, itu mereka tidak boleh sembarangan membuang. Sama halnya seperti obat tadi, tidak boleh sembarangan. Karena apa? Yang seperti obat tadi takut disalahgunakan, mencemari lingkungan. Kemudian kalau jarum suntik ya, itu sangat bahaya sekali kalau disalahgunakan, apalagi dimain-mainkan oleh anak-anak, kemudian dijual lagi padahal kan itu satu kali pakai. Itu kan harus satu kali pakai, harus dibuang. Dan cara memusnahkannya juga bisa dipatahkan atau seperti apa kalau untuk yang limbah farmasi. Kemudian yang kedua, di Indonesia itu sendiri ada program take back program itu nanti selanjutnya ya. Itu program cara pembuangan obat yang benar itu ada di Indonesia. Kemudian kalau take back program itu di Amerika sebenarnya. Kalau di Indonesia ada program yang sudah digalakan oleh BPOM sebenarnya dari tahun 2019. Kemudian betul. Kemudian selanjutnya selain memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, nakes tadi itu sendiri tenaga kesehatan dapat membantu pemerintah, Mas. Gimana Bantu tuh? kan, membantu pemerintah. Jadi kan Meringankan meringankan beban. Pemerintah kan sudah menyampaikan juga melalui sosialisasi, melalui flyer, poster terkait cara membuang sampah obat yang benar seperti apa, seperti itu. Tetapi kita sebagai tenaga kesehatan memiliki naluri. Naluri memberikan, menyampaikan terutama orang terdekat kita, terutama kemudian kepada masyarakat melalui siaran radio ini bagaimana cara membuang yang benar seperti itu. Kemudian selanjutnya kampanye kesehatan. Nah, itu ada yang disebut dengan Dagus Ibu. Sebenarnya Dagus Ibu ini sudah pernah kita memberi materi di sini, Mas. Tapi boleh diulang? Boleh sedikit ya. Oke, Dagus Ibu itu dapatkan obat dengan benar. Ya, kemudian gunakan dengan benar sesuai dosis. Dagu simpan dengan benar. Ya, kemudian buang dengan benar. Nah, yang materi yang ada hubungannya sekarang ini adalah buang dengan benar. Nah, penjelasan terkait tentang Dagus Ibu nanti akan disampaikan di pertanyaan berikutnya. Baik, sedikit tentang tadi udah disempil kalau tentang program Take Back ya. Ya, betul. Ini program dari luar negeri kan. Ya, sebenarnya di luar negeri, di Indonesia itu istilahnya adalah apa tuh, Bu? Ayo buang obat dengan benar. Orang Indonesia kayaknya tidak semua paham Take Back program kayaknya, Mas ya. Karena general kan Take Back program apa gitu kan. Jadi istilahnya kalau di Indonesia itu namanya ayo buang sampah obat dengan benar. Jadi program ini sudah cukup lama, dari tahun 2019 BPOM itu sudah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa cara membuang obat yang benar itu seperti apa. Jadi tinggal panjang tangannya itu adalah melalui tenaga kesehatan menyampaikan kepada masyarakat, salah satunya yaitu adalah melalui siaran hari ini. Betul sekali. Jadi udah ada kampanye tadi, Bu ya. Kampanye ayo buang sampah obat dengan benar. Betul sekali. Tidak hanya sampah makanan, sampah plastik, tetapi obat juga ada penanganannya. Iya. Kita tahu cuma makanan padahal betul. ya. Makanan aja dengan plastik dipisahkan, Mas. Benar. Nah, ini kami sebagai tenaga kesehatan sambil membantu pemerintah bahwa membuang sampah obat itu juga tidak sembarangan, jangan asal buang aja, jangan. Bahaya Karena bisa merusak lingkungan dan juga
bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum ya Mas ya. Tidak semua orang oleh oknum seperti itu. Iya, apalagi di era sekarang ya. Ya, betul. Mungkin selanjutnya nih Bu ya, langkah-langkah membuang obat yang benar di rumah tangga itu ada panduannya nggak sih? Ada. Jadi sebenarnya sudah ada, WHO juga sudah menyampaikan terkait tentang bagaimana cara pembuangan. Kemudian kampanye nasional tadi yang BPOM dari tahun 2019 itu juga sudah ada kampanye. Digalakan. Kemudian Ikatan Apoteker Indonesia juga sudah menggalakkan melalui Lagu Sibu tadi. Nah, terkait tentang kampanye itu. Jadi tata cara yang pertama untuk membuang obat yang benar yaitu adalah kita buka kemasannya dulu. Baik. Kayak misalnya strip kan kita buka strip. Kemudian hancurkan obatnya. Hancurkan obat tuh bisa dipatah-patah atau bisa juga kan strip kan masih aluminium foil ya. Hancurkan aja pakai benda keras, misal apa jurang pakai cobek, dihancurkan, tapi masih dalam kemasan. Kemudian baru dibuang, dicampurkan dengan bisa dengan tanah ya, bisa juga dengan kopi, tapi sekarang ini kopi kada ampas. Lain kopi laba-laba lagi boy. Baru ada kopi laba-laba ampas. Pakai tanah ya, bisa pakai tanah ya. Kemudian teh masih ada ampas lah. Teh ada ya. Nah, boleh tuh relate tuh teh. Nah, betul. Kemudian bisa dicampurkan, kemudian baru dibuang. Oke. Ya, kemudian buang ke sampah boleh karena kita sudah menghancurkannya tadi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah label obat itu kan ada labelnya. Yang sampah strip aluminium foil itu dihancur-hancur aja Mas. Dihancur. Tidak hanya isinya tapi stripnya juga kita hancur-hancur. Kemudian di obat itu kan kadang kalau orang ke dokter nebus di apotek itu kan ada etiket kan, etiket obat. Itu kan mengandung identitas pasien. Oh nah iya, bahaya tuh ya. Bahaya itu. Hati-hati itu. Kita robek-robek aja atau dicoret-coret seperti apa identitasnya, karena itu takutnya identitas disalahgunakan. Privasi soalnya. Privasi betul sekali. Privasi pasien kan dari di kedokteran itu sendiri, kemudian di farmasi itu sendiri harus menjaga nama identitas pasien karena yang berhubungan dengan penyakitnya seperti itu. Kemudian obat cair. Gimana tadi tuh? Kan kita tablet ya. Ini sirup lagi nih. Ini sirup. Nah, kalau sirup itu cara membuangnya itu dengan cara dicairkan, dicampur dulu dengan air. Oke. Dicairkan. Kan obat tuh pekat ya. Dia dosis sudah ada dosisnya, kemudian dicampurkan dengan air sampai cair, baru kita buang ke saluran air. Seperti itu. Kalau kental susah ya. Jangan ya. Kemudian jangan membuang obat juga dalam bentuk yang misal di dalam botolnya ada obatnya, itu jangan. Kenapa? Ya itu tadi takut disalahgunakan. Masih ada nih obatnya nih ya. Ditutup kan, diambil orang kah sirup kah apa, dijual seperti itu. Dijual. Itu tadi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian salep. Ya oke, baik. Gimana tuh salep tuh Bu? Salep itu kan ada salep untuk ini kan, untuk kulit kadang-kadang, ada juga yang untuk mata juga kan, macam-macam. Nah, salep itu cara membuangnya juga jangan langsung dengan kemasannya, tapi kita keluarkan. Dihabisin ya isinya, dikeluarkan, kemudian kemasannya juga dihancurkan. Jadi pada dasarnya kenapa sebagai tenaga kesehatan kita sebagai apoteker memberikan edukasi itu karena takut aja disalahgunakan, karena memang ada beberapa oknum yang menjual lagi obat tadi, kemudian ada juga yang bahkan ada yang dihapusnya ED tadi, kemudian dicetak ulang ED-nya. Wah, bahaya sekali ya. Makanya saran saya kepada masyarakat bahwa kalau membeli obat, dapatkan di tempat yang berizin, seperti apotik, toko obat berizin seperti itu. Karena biasanya mereka sumbernya dari sumber yang resmi, distributor yang resmi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang jarum insulin tadi. Ini yang paling bahaya nih. Bahaya itu, karena kan kadang anak-anak tuh biasanya kan kalau ada jarum insulin tuh kadang bisa dimainkan karena penasaran. Iya benar. Kayak ulun dulu
lagi halus. Apalagi ngeliat film-film kan. Nah, main suntik-suntikan, boneka disuntik-suntik. Nah, itu hati-hati karena takutnya jarum suntik itu masih terkontaminasi atau seperti apa. Itu kan bisa membahayakan juga dan bisa mencelakakan juga kan kalau seandainya karena dia tajam, makanya itu dengan cara dirusak, langsung patah ya. Atau seperti apa. Jadi nggak bisa digunakan nggak lagi. Bisa pokoknya digunakan karena di apotik di rumah sakit, di puskesmas itu kan sampah dibedakan ya. Ada sampah medis, sampah non medis. Kalau sampah non medis itu kan kayak kertas gitu kan. Nah, kalau yang medis itu kayak sisa spuit, kemudian handscoon tangan, sarung tangan, kemudian masker itu kan ada khusus pembuangannya. Tidak sembarangan dibuang, kemudian dikumpulkan, nanti dibuang di tempat khusus untuk dibakar atau dimusnahkan dengan tata cara penanganan pembuangan limbah obat yang benar. Seperti itu. Biasanya rumah sakit, puskesmas itu mereka sudah ada SOP cara pembuangan limbahnya. Nah, di sini kita menyampaikan secara umum saja secara praktis kepada masyarakat bahwa cara membuang obat yang benar dan tepat seperti apa supaya tidak merusak lingkungan. Oke, benar. Oke, lanjut lagi nih Bu ya, satu kali lagi nih ya. Tentang karakteristik nih ya. Ternyata karakteristik dari usia, pekerjaan, ya, bahkan informasi yang diterima itu berpengaruh juga untuk penanganan obat ya. Betul sekali. Gimana pengaruhnya? Jadi pemahaman orang dalam mendapatkan informasi itu kan berbeda-beda ya Mas ya. Terutama terkait tentang pemahaman terkait tentang bagaimana cara membuang obat yang benar. Jadi misal contoh nih, orang yang berlatar pendidikan kesehatan, baik, itu kesadarannya tinggi, lebih aware, lebih peduli bagaimana cara membuang sampah obat yang benar, seperti itu. Kemudian jarum suntik yang benar itu biasanya karena mereka terbiasa sudah melakukan hal tersebut di pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian masyarakat juga, masyarakat yang pemahamannya dalam menerima informasi terkait tentang pembuangan obat yang benar itu biasanya yang sudah menerima informasi dengan yang tidak menerima informasi itu biasanya beda kesadarannya. Oke. Iya kan? Nah, harapannya dengan informasi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk masyarakat, setidaknya udah ngeh gitu untuk memperbaiki kondisi kita sekarang, terutama di Banjarmasin itu sendiri. Jadi memang sangat beda orang yang sudah menerima informasi dengan orang yang tidak menerima informasi tersebut terkait tentang latar usia ya. Kepedulian orang yang sudah dewasa dengan anak-anak itu biasanya berbeda. Makanya karakteristik usia itu juga berpengaruh terhadap penerimaan informasi seperti itu. Pekerjaan juga seperti itu kan. Biasanya orang yang latar belakangnya pendidikan, kesehatan itu biasanya paham dia, peduli. Nah, juga orang-orang yang sudah menerima informasi dan juga belum menerima informasi itu biasanya kepeduliannya berbeda. Ya, kesadaran sih intinya Mas, lebih kesadaran seperti itu. Ternyata mempengaruhi ya. Iya, betul sekali. Lagi sini peran orang tua mungkin ya. Betul sekali itu peran orang tua. Bisa juga Mas, anak-anaknya yang sudah kuliah misal di kesehatan, mengasih tahu orang tuanya atau alhamdulillah. Itu kan bisa juga memberi edukasi. Jadi tidak dipengaruhi oleh dipengaruhi juga oleh usia ya, biasanya antara kepedulian. Jadi antara orang yang menerima informasi yang belum menerima informasi itu juga berpengaruh terhadap kesadaran dalam membuang obat itu sendiri. Makanya hari ini harapannya orang terketuk nih gitu. Orang yang mendengar hari ini terketuk hatinya, sadar terhadap bagaimana cara membuang obat yang benar. Setelah itu bakal lanjut lagi sahabat suara. Buat kamu yang ingin bertanya boleh sekali di 0811 99333901 di Instagram isuara.bj. Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Kita masih lanjut bersama Ibu Aisyah dari Stikas ISPI Banjarmasin
Tadi udah dikasih tahu tentang karakteristik itu ternyata mempunyai pengaruh besar ya Bu ya. Betul sekali. Untuk limbah farmasi ini. Bagaimana cara membuang limbah? Terus juga tadi ada kampanye Dagu Sibu ya kan. Ya. Udah kita jelaskan juga Bu ya. Mungkin kita langsung next aja nih Bu ya. Tentang masyarakat nih yang sering membuang obat tidak terpakai bersama sampah rumah tangga atau ke toilet. Nah ini kan tergabung tuh ya sama yang dari dapur, ya kan, sisa makanan, snack dan yang lainnya. Snack, plastik dan lain-lain. Dampaknya apa Bu? Oke, dampaknya itu sebenarnya dampak yang paling besar yaitu tadi yang sudah disampaikan, yaitu adalah terhadap lingkungan tadi. Ya, oleh karena itu sangat besar sekali peranan dari tenaga kesehatan, kemudian pemerintah dalam menggalakkan kampanye tadi. Ya, sehingga masyarakat yang minim informasi terkait tentang bagaimana cara membuang sampah obat yang benar tadi, itu mendapatkan informasi yang benar bahwa seperti ini loh cara membuang yang benar, seperti itu. Kemudian dengan harapannya setelah masyarakat itu tahu, kemudian mempraktekkan bagaimana cara membuang sampah obat yang benar, itu kita dapat meminimalisir terjadinya kontaminasi lingkungan sekitar kita. Ya, misal contoh, kalau seandainya kita buang sembarangan, misal ke toilet nih, itu kan pasti mengalir airnya kan. Nah, airnya mengalir ke sumber air, misal danau, sungai dan lain-lain. Itu otomatis nanti mempengaruhi lingkungan sekitar. Kemudian kalau seandainya kita buang sembarangan juga, ya, mengkontaminasi. Kan air yang tadi, yang sumber air tadi, itu kan dimanfaatkan oleh PDAM untuk air bersih kembali ke masyarakat tadi. Nah, itu sendiri, itu yang kita antisipasi. Aduh. Kenapa penting sekali ya untuk membuang sampah obat yang benar, terutama untuk obat-obat tertentu ya. Contohnya kayak antibiotik tadi. Kemudian obat biasa pun tetap berbahaya karena obat tadi termasuk ke dalam B3 yang sebelum disebutkan tadi bahwa masuk dalam bahan beracun dan berbahaya. Makanya obat itu sebenarnya kan racun, Mas. Oke, zat kimia Bu ya. Zat kimia. Makanya kan lambang farmasi tuh ular. Oh iya. Iya. Ya, kalau sembarangan diminum itu jadi racun. Tetapi kalau sesuai dosis itu menjadi obat. Oh gitu. Ada sejarahnya gitu. Jadi dia bermanfaat bila sesuai dosis. Tapi kalau tidak sesuai dosis itu jadi racun. Makanya logo tidak farmasi boleh juga sembarangan dibuang. Ada tata caranya. Kemudian selain minimnya tadi dampak sudah kita sampaikan ya. Kemudian mengapa masyarakat tadi membuang sampah tadi membuangnya sembarangan? Itu karena kurangnya pengetahuan masyarakat tadi. Kemudian yang kedua adalah fasilitas yang aksesnya kurang masyarakat. Jadi masyarakat tuh kan pengen ringkas ya, pengen simpel, buang aja ke sampah. Bener, digabung aja. Padahal pemerintah itu sendiri ada program, yaitu tadi buang sampah ke tempat fasilitas kesehatan. Jadi pemerintah itu sudah menggalakkan di pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini membuang di ini pakai drop box. Jadi kayak menampung seperti itu, udah disediakan. Tapi yang namanya limbah rumah tangga ya sedikit obat itu. Jadi lebih baik kita membuang dengan cara yang benar. Bisa juga opsi lain, bisa menitipkannya ke sarana pelayanan kesehatan. Bagaimana cara membuangnya, seperti itu. Agar apa? Agar tidak mengkontaminasi lingkungan kita. Sedikit demi sedikit dari kita, kontribusi kita untuk menjaga lingkungan ini. Sadar pelan-pelan sehingga Banjarmasin adalah Banjarmasin yang bersih dari sampah, baik itu sampah makanan dan lain-lain, dan juga sampah farmasi atau obat. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena sudah kita jelaskan juga tentang penghancuran obatnya, memastikan tidak ada identitas pasien. Nah, mungkin terakhir nih Bu ya,
program pemerintah yang mendukung pengelolaan limbah obat di rumah tangga bagaimana? Mungkin tips dari ibu tersendiri bagaimana? Oke, siap. Jadi sebenarnya pengelolaan program pemerintah yang tadi, ayo buang sampah obat dengan benar. Ya, sudah lama diluncurkan oleh BPOM RI ya tahun dari 2019. Program ini melibatkan 1.000 apotik yang menerima obat kadaluarsa. Nah, kemudian selain itu ada program Gema Cermat. Gema Cermat ini juga program dari pemerintah juga. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, kemudian selain program pemerintah tadi ada juga program dari Ikatan Apoteker Indonesia yang Dagusibu tadi. Oke. Nah, itu program-program dari pemerintah untuk mengatasi, untuk mendapatkan obat yang benar, cerdas menggunakan obat, kemudian menyimpan obat dengan benar, membuang obat dengan benar. Jadi kita peduli terhadap lingkungan kita. Kalau kita peduli terhadap lingkungan kita, maka lingkungan kita akan bersih, bebas, baik itu kontaminasi sampah-sampah ataupun baik itu medis maupun non medis. Oke, baik. Bu, sedikit nih ya, Bu ya, nambah ya tentang antibiotik nih ya. Betul. Antibiotik ini kan kalau dibuang jadi limbah bisa mencemarkan lingkungan. Betul. Tapi ternyata banyak mungkin jadi habit di masyarakat, antibiotik ini nggak dikonsumsi sampai habis. Nah, betul. Seharusnya bagaimana sih antibiotik ini penanganannya? Antibiotik itu sebenarnya sangat miris sebenarnya, Mas. Di banyak masyarakat itu membeli obat itu kadang di toko obat, toko obat yang tidak berizin, itu membeli obatnya 3 biji, 2 biji, padahal antibiotik itu minimal penggunaannya adalah 3 hari. 3 hari. Oke, baik. Ya, minimal 3 hari. Karena apa? Si bakteri tadi kadang mati. Pingsan ajanya. Nah, fungsi antibiotik pun tidak berfungsi gitu tidak berfungsi. Sedangkan antibiotik ini kan dia bakterisida ya, mematikan bakteri tadi. Ya. Jadi kalau diminumnya hanya 2 biji, nah itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan resisten. Jadi kadang mempan lagi si pasien tadi minum obatnya tadi, tebulik bakterinya, kadang mati, pingsan aja karena dia tidak mati. Makanya untuk mendapatkan antibiotik itu harus dengan resep dokter. Baik. Kemudian tebuslah resep obat tadi di tempat-tempat resmi. Contohnya seperti apotik. Ya, toko obat berizin pun tidak boleh tidak diizinkan ya, karena dia tidak boleh menerima resep. Yang boleh menerima resep hanya apotik. Seperti. Karena bahaya antibiotik yang dikonsumsi. Makanya Dagusibu tadi, dapatkan obat dengan benar. Karena ketika di apotik nanti akan mendapatkan informasi dari tenaga kefarmasian, bagaimana cara menggunakannya, menyimpannya, seperti itu. Kalau seandainya kadang yang pembuangan limbahnya itu kadang jarang juga disampaikan kalau masyarakat tidak bertanya seperti itu. Benar. Jadi memang melalui program tersebut harapannya kita peduli terhadap lingkungan seperti itu. Dari diri kita sendiri untuk Indonesia lebih baik. Amin. Indonesia lebih maju. Terima kasih Bu Aisyah sudah datang ke studio Iswara. Semoga setelah ini kita lebih ngeh ya, atau tidak acuh lagi tentang limbah farmasi ini, khususnya untuk sahabat suara juga yang di rumah mungkin sering nyetok obat dengan keperluan satu dan lain hal ya. Jadi limbahnya nggak kemana-mana. Setelah bakal lagi kirim salam. Sekali lagi terima kasih Bu ya atas sama-sama. Bisa dibilang ilmu dan wejangan. Baik. Untuk saya sendiri dan juga untuk kita semua sama-sama belajar. Betul sekali. Oke, sahabat suara terima kasih. Setelah bakal lanjut lagi dikirim salam.